Shalom, jemaat yang terpilih, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah yang memiliki mengalami dua satu hal yang takbirkan ibadah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sejahtera kamu. Das pembimbing Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara
akhirnya kehendaklah kami semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya kehendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Coba disilakan dulu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu ya Tuhan Allah, kasihanilah dan ampunilah kami yang datang kepadamu dengan menyesali segala dosa kami. Baharilah kami oleh Roh yang kudus, agar kami bertobat dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal. Amin. Oh Tuhan,
Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Selamat di tangan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa untuk penyerahan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu didengar, dimengerti, dan diberitakan dengan tepat serta tidak segan-segan. Sesuai dengan janji, dan berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk hidup menurut-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dan jemaat Tuhan. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan serta menaruh di dalam hatinya. Terpuji akan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari jemaat. Jemaat yang diberkati
berkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh jemaat Komunitas di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur sambil menghayati pengorbanan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
masuk dalam khotbah yang perenungan ini tidak lepas dari pembacaan Alkitab Kejadian pasal 6 ayat 18 hingga ke-22. Gereja yang merawat lingkungan hidup. Persekutuan jemaat yang dikasih Tuhan, pertanyaan bagi jemaat, kalau alam ini tanpa manusia, apa bisa makhluk hidup di dalamnya atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi kalau manusia tanpa ada alam atau makhluk hidup lainnya, apa bisa hidup atau tidak? Tentu jawabannya jelas tidak bisa. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan hidupnya sangat tergantung kepada Tuhan melalui alam ini. Nah, dalam pembacaan saat ini ada dua hal yang akan kita soroti, yaitu tentang perlakuan terhadap bumi ciptaan Tuhan. Bagian pertama, bagaimana perlakuan manusia terhadap bumi di zaman Nuh. Di pasal 6 ayat 11 hingga ke-12 ini, jelas ayat-ayat ini hendak mengungkapkan bagaimana manusia sebagai penyebab utama rusaknya bumi. Pengamatan Allah benar-benar menggambarkan makhluk hidup di bumi sudah begitu memprihatinkan, begitu jahat, kejahatan untuk merusak terjadi di mana-mana. Ini adalah mengancam keberlanjutan hidup segala makhluk hidup di dalamnya. Nah, sikap dan perilaku manusia yang merusak sudah tidak terkendali lagi. Karena itu Allah sangat kecewa dan menyesal serta ingin memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi, kecuali Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di hadapan Allah karena berusaha hidup yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sesamanya. Terutama Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kenyataan hidup manusia dewasa ini, khususnya perlakuan terhadap alam. Bagaimana keadaan alam yang kita diami sekarang? Penduduk dunia saat ini berjumlah kurang lebih 7 miliar orang yang bernafas. Sementara bumi ini hanya memiliki 2 paru-paru, yakni yang pertama hutan Amazon di Amerika Latin memiliki ukuran luas 40% dari benua Amerika. Dan yang kedua, hutan Kalimantan Indonesia memiliki ukuran luas 40,8 juta hektar. Sedangkan kerusakan hutan ini sudah mencapai 1,23 juta hektar.
Kalau paru-paru kita terganggu, apa jadinya? Tentu sulit bernapas atau pernapasan terganggu. Begitu juga bumi ini. Kalau paru-paru pernapasannya terganggu, maka dampaknya kena pada manusia. Jadi luas hutan di Sulawesi Utara berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulut tahun 2022 adalah 160.792,8 hektar. Kondisi hutan di Sulut sudah mengalami kerusakan atau 0,8 hektar. Hutan di Bolang Mondok Raya adalah 89.810,21 hektar. Sedangkan hutan di Sulut sudah mengalami kerusakan atau dalam keadaan kritis sebesar 60%. Nah, akibat kerusakan hutan ini, maka hal ini berdampak pada punahnya berbagai satwa dan habitatnya yang hidup di dalamnya, serta banjir dan tanah longsor tak terhindarkan lagi. Tanah atau bumi ini sedang dalam kesakitan. Tanah Indonesia ini dulu dikatakan indah dan subur. Hal ini terungkap dalam lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Liriknya, tanah airku Indonesia, negeri elok amat kucinta. Tanah yang indah dan subur ini tak seperti itu lagi, tapi sedang sakit. Tanah yang subur sekarang jumlahnya sudah makin berkurang. Banyak yang dulunya hutan lebat sekarang gundul. Pupuk-pupuk kimia telah banyak merusak unsur hara tanah. Tanah menjadi kurus, tanaman pun sulit hidup. Air juga sedang mengerang sakit. Sungai-sungai mengerang karena dicemar limbah pabrik dan sampah yang dibuang manusia. Laut mengerang karena kapal-kapal tanker menumpahkan entah berapa juta galon minyak mentah setiap tahun. Pengeboman di laut dan pembuangan limbah mencuri ke laut, mengancam air dan semua jenis ikan dan habitatnya. Belum lagi penggunaan air bersih yang tak terkendali. Krisis yang paling besar akan dihadapi manusia dalam beberapa tahun terakhir adalah krisis air minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kepada kita, orang yang menggunakan air pump di Teboan sana, di mata air di atas bak, so jadi tanpa buang sampah. Tapi yang membuang sampah itu bukan dari arah Popo, arah Maneko,
itu arah dari Simon Insir. Jadi bagi yang mencek air, kami selalu mengingatkan tolong air, tolong jangan pakai ini mata air di temboan di atas pak itu sudah didorong ke tempat buang sampah. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selain air di udara, juga mengeluh asap akibat pembakaran lahan yang begitu masif di musim panas. Asap pabrik dan asap kendaraan yang sekarang mengurung kita, terutama di perkotaan. Setiap kali kita bernapas, asap-asap itulah yang juga masuk ke paru-paru kita. Belum lagi lapisan ozon di atmosfer. Sekarang ini lubangnya makin banyak dan besar. Lapisan ozon ini adalah lapisan yang menyaring dan melindungi kita dari radiasi sinar matahari dan juga dapat menimbulkan kanker. Karena ozon sudah berubah, maka bumi makin panas. Karena bumi makin panas, es di kutub pun mencair. Karena es mencair, permukaan air laut naik. Akibat permukaan air laut naik, beberapa negara kepulauan di Pasifik dikhawatirkan akan tenggelam. Nah, keadaan di atas adalah gambaran kecil tentang kehidupan kita sekarang ini. Cukup mengerikan, dan ini amat serius, dan yang merusaknya adalah ulah tangan manusia. Kalau alam ini yang rusak, sulit sekali untuk memperbaiki, bahkan mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, bagi yang kedua, belajar memperlakukan bumi model Nuh. Di ayat 19 hingga ke-22 dalam bacaan kita menjelaskan bagaimana Nuh benar-benar mendengar suara Allah dan mentaatinya. Allah meminta Nuh mengumpulkan semua jenis binatang berpasangan jantan dan betina agar dibawa masuk ke dalam bahtera yang telah dibuatnya untuk diselamatkan bersama dengan Nuh dan keluarganya. Pekerjaan ini bukanlah mudah, bahkan mungkin dianggap orang waktu itu tidak masuk akal. Tetapi Nuh melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah demi keselamatan bersama makhluk hidup. Bagaimana dengan peran gereja, termasuk Gebegong, baik secara individu maupun organisasi terhadap lingkungan hidup sekarang ini? Gereja hari ini dipanggil untuk mentaati perintah Allah dalam menjaga keberlanjutan dan keberagamaan ciptaannya, yaitu dalam membawa binatang dan makanan ke dalam bahtera. Nuh diminta untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Gereja juga memiliki tanggung jawab
untuk mendukung dan mempromosikan keberlanjutan alam, yaitu mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga harmonis di antara ciptaan Tuhan. Karena itu Nuh tidak bekerja sendirian. Ia mengumpulkan binatang dan makanan secara terorganisir. Begitu pula gereja perlu bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menjalankan peran aktif, yaitu dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, melalui kisah Nuh, kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya peran gereja dalam merawat lingkungan hidup. Karena itu, marilah kita bersama-sama berdiri sebagai penjaga penciptaan Tuhan, bukan perusak dan pembuat kejahatan terhadap lingkungan hidup, apalagi menggerus secara rakus tak terkendali. Marilah gereja mengasihi dan menjaga alam semestanya sebagai wujud ketaatan dan cinta kasih kita kepadanya. Kita bukan hanya memanfaatkannya, tapi juga harus memeliharanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas, yaitu merawat bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Amin. Jemaat diundang kita berdiri. Mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang kita kepada Kristus, yang memberikan bahwa kita Kristus bisa pada hari jemaat disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang akan didoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Yanto Tabayo, Bapak Yohanes Solobulan, Bapak Firus Ratu, Bapak Soni Karawo, Bapak Nolio Bulan, Bapak Yu Maramis, Ibu Selvi Eni Solobulan, Ibu Dieni Lewan Supik, Ibu Rosali Rumungan Lao, Ibu Angel Rumungan, Ibu Bike Keluar Momi dalam pemulihan, Ibu Jana Ini Manasawindian, Bapak Wilson Maramis, Bapak Alexander Rumungan di Rumah Sakit Nempia, Ibu Natalia Ratu Rumungan di Rumah Sakit Malaya Manado, Bapak Deki Rumungan, Ibu Acel Ratu Benu di Rumah Sakit Bundaya, Adik Sirin Asa di Rumah Sakit Kemudian,
Abigail Dewi di Rumah Sakit Manusia. Kemudian keluarga yang berduka cita, keluarga besar Bapak Garuden atas meninggalnya almarhumah Ibu Mira Garuden, keluarga besar Bu Mira atas meninggalnya almarhumah Ibu Ijel Itoran. Kemudian keluarga dan pribadi yang bersyukur, keluarga Esmo Lao atas ulang tahun ke-58 Bapak Sony Bogor, keluarga Jaimungan Asa atas berkat Tuhan, dan keluarga yang berhubungan keluarga atas syukur. Kemudian yang berhari ulang tahun hari ini tanggal 14 April 2024, remaja Alfred Adriano Ratu HUT ke-16, Bapak Yohanes Lolulan HUT ke-91, adik Lydia Mika Manansal HUT ke-12, Ibu Evi Manansal Sero HUT ke-68, Ibu Afriani Singkolao HUT ke-32, dan Diagen Ibu Elin Hiriani Muhammad Asad HUT ke-50. Semuanya kita bawa dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, di saat ini kembali kami menghadap kekudusan-Mu, karena kami merasa bahwa oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan, sehingga di saat ini kami boleh diperjumpakan oleh Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini dalam satu persekutuan yang indah. Bapa di dalam surga, tadinya kami sudah membaca, bahkan merenungkan akan sabda firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, mampukan dan layakkanlah kami untuk dapat memahami, bahkan memperlakukan dalam setiap langkah dan perjuangan hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam persekutuan ibadah di saat ini, ada berbagai macam kehidupan yang kami alami. Ada kami yang datang dengan membawa syukur sukacita oleh karena berhari ulang tahun, mendapat berkat dari Tuhan, sembuh dari sakit, bahkan sukacita lainnya. Kudus-kuduskanlah sukacita kami ini, sebab kami percaya bahwa semuanya ini boleh ada hanya oleh berkat pemberian Tuhan Yesus sendiri. Di balik itu ya Tuhan, ada berbagai bentuk persoalan, pergumulan hidup yang kami alami dan rasakan, baik itu melalui pergumulan dalam rumah tangga kami, pergumulan dalam kami membiayai anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah demi mewujudkan cita-cita, bahkan harapan dari orang tua. Kami mohon Tuhan, buka jalan bagi kami, agar apapun yang menjadi kerinduan bagi anak-anak kami, juga kami selaku orang tua, itu semua boleh terwujud berdasarkan kasih dan bimbingan Tuhan atas kehidupan kami semua. Ya Allah Bapa di surga, kami pun bergumul bersama bagi warga jemaat-Mu, bagi warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati akan daya upaya keluarga dalam proses penyembuhan, berkati para medis, dokter, bahkan pun berkati obat-obat yang mereka peroleh, sehingga dari dalamnya akan memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri.
almarhumah Ibu Mira Darunde, juga keluarga besar Rumi Ratu atas meninggalnya almarhumah Ibu Piton. Tuhan kiranya memberikan kekuatan iman serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sebab mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka walaupun mereka dalam suasana duka cita, namun karena mereka yakin bahwa pengharapan dan penghiburan yang sejati hanya pada Tuhan sajalah. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa juga buat pemerintah kami yang ada di desa Pokok Bersatu ini, karuniakanlah hikmat, akal budi kebijaksanaan kepada pemerintah kami, sehingga keamanan dan kedamaian senantiasa boleh menjadi bagian hidup kami selaku masyarakat yang ada di desa Pokok Bersatu ini. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun berdoa bagi hamba pelayan-Mu yang ada, terlebih khusus hamba pelayan-Mu yang ada di jemaat Katari Pokok ini, mulai dari keluarga pendeta Kri Pandela kita Kapente bersama perangkat pelayanan Majelis Kolom 1 sampai Kolom 28 bersama dengan Penatua Pitra dan pengurus persekutuan yang ada. Kami mohon Tuhan, berilah kiranya hikmat surgawi kepada kami selaku hamba pelayan-Mu, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan ini sesuai dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, tadinya kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan dari warga jemaat-Mu, sehingga dari dalamnya dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, seluruh tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai petani, pegawai, sopir, siswa dan mahasiswa, kami hanya bertaruhkan hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kepada kami dan berilah kami segala seperti yang mencukupi yang kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memperkenankan kita di saat ini dalam keadaan sehat, kuat, dan menikmati persekutuan berbahagia pernikahan di rumah gereja. Tadi yang melayani kita di saat ini adalah Bapak Penatua J. Lao, dan atas nama semua yang hadir saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua yang memberkati tugas dan tanggung jawab selaku pelayan khusus dan berkati keluarga Laura. Sekali lagi terima kasih Tuhan yang berkati. Pembacaan Alkitab Kejadian 6 ayat 18 sampai 22 dan naskah ini Kejadian 2 ayat 15. Kehadiran beribadah laki-laki 63 orang, perempuan 76
Puji-pujian minggu depan subuh Jumat ke-13, siang anak sekolah minggu rayon 8, dan malam jemaat golong 14. Pertemuan rukun basic dilaksanakan hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 16 WITA atau jam 4 sore pada keluarga Bapak Herto Maranisa. Kemudian pertemuan rukun pendok dilaksanakan hari Minggu tanggal 14 April 2024 jam 16 WITA atau jam 4 sore pada keluarga Bapak Sony Bowolau. Kemudian rapat pada pekerja dengan Kompelsus Difra, tata usaha dan petugas LCD akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 18.30 di ruangan konsistori. Kemudian dalam rangka pertemuan dengan sisi jemaat, maka diharapkan kepada masing-masing forum untuk kiranya sudah bisa mencatat, menampung usulan-usulan yang akan dibawa oleh masing-masing perwakilan pada pertemuan sisi jemaat di minggu yang akan datang. Kemudian ibadah pelayanan khusus dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 18.30 WITA pada keluarga J. Marsudi Omongan atas nama Penatua Esro Omongan. Syukur keluarga dan pribadi sebagai berikut. Keluarga J. Momongan Asad atas syukur dan berkat Tuhan, keluarga telah memberikan Rp500.000 dengan isian persembahan syukur Rp200.000, keluarga pendeta Evangelis KKBT Rp150.000, Kadin Rp50.000, Penatua Kelompok 700.000. Kemudian keluarga di Pemenang Keluaran atas syukur telah memberikan Rp300.000 dengan isian pelayanan Rp100.000, keluarga pendeta Evangelis KKBT Rp100.000, Majelis Kelompok 11 Rp100.000, Kadin Rp50.000. Keluarga telah memberikan Rp350.000. Kemudian keluarga Bapak Sony Bowolau atas hari ulang tahun ke-58 tahun Bapak Sony Bowolau, keluarga telah memberikan Rp600.000 dengan isian pelayanan Rp50.000, keluarga pendeta Evangelis KKBT Rp200.000, Kadin Rp100.000, pembangunan Rp50.000, Majelis Kelompok 1 Rp200.000. Bapak Ibu Saudara, pada minggu yang kedua bulan ini tidak sempat dijalankan undi jalan untuk menopang dana pensiun, karena itu dijalankan pada saat ini. Demikian warta jemaat, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan NKB nomor 237, yakin Tuhan tuntun lagi.
pergilah dengan damai dan terimalah berkat